Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya The Horde. Film ini menceritakan tentang perkampungan orang-orang mutan, orang kanibal yang doyan makan orang, yang doyan ngandangin cewek cakep. Orang kanibal kupret mutan ini punya bisnis juga, bisnis obat bius. Si kupret kanibal ini nyari mangsanya di hutan. Karena emang tinggalnya di hutan deket danau, para kupret ini beraksinya malam hari. Kalau dapat mangsa laki langsung dimudarin, kalau yang cewek dikandangin, dibuat mainan bareng-bareng sama si para kupret orang-orang mutan itu, karena dia musang. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Oke dah, untung maci lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya, si kupret kanibal. Film ini diawalin diperlihatkannya Grandong lagi jalan di hutan dan diperlihatkannya danau. Lalu diperlihatkannya sepasang kekasih anak muda yang lagi camping deket danau itu. Karena udah malam di luar, ceweknya udah kedinginan, ngajakin pindah aja masuk ke dalam tenda. Mereka di dalam tenda sambil ngamer dulu, ngarah ceweknya teler. Mereka kagak pada nge kalau di luar tenda udah ada yang ngawasin para rombongan kupret. Yang pacarnya mau keluar dulu, mau ngambil es batu. Ceweknya udah manggilin aja, cowoknya tahu-tahu ngilang. Suwe, ternyata cowoknya cuma ngerjain, ceweknya sampai kaget. Tahu-tahu muncul para rombongan para mutan kupret. Yang laki langsung modar di tempat, dikampakin. Ceweknya yang cakep banget pun langsung ditegrep sama para mutan. Ceweknya yang cakep banget ngeliat pacarnya udah modar langsung ngacir ngabrit, tebirit-birit. Set, udah tahu-tahu udah banyak banget yang ngejar. Kupret musang semua itu. Ceweknya kesian banget dah, kakinya kena jebakan, minta tolong sama orang laki, ini kupret juga. Ceweknya pun ditangkap dan teriak. Ini filmnya baru mulai, The Horde. Lalu scene pindah ke sekolah, di situ anak SMA lagi pada les. Di situ Bu Salina ngajakin liburan akhir pekan ke Danau Sapir. Nah, yang bencong itu tuh yang rada belagu, rada esok, namanya Reply, anak Sultan itu dia. Dia doang itu romannya yang kagak mau ngikut, mau ujian juga. Karena ini buat penilaian ujian, mau nggak mau kudu ngikut biar gimana juga. Tuh, kata yang semok juga kita kudu ngikut biar bagaimana juga, itu namanya Sela. Kalau ini namanya Derek, kata dia juga kita harus ngikut. Kalau ini yang gurih demplon namanya Heli. Kalau itu yang lagi sama Sela namanya Akris. Kata Bu Guru Selina jangan sampai lupa besok bawa salinan baju, soalnya itu danau tempat berenang. Kata Ibu Selina besok kita kumpul di parkiran ya jam 6 pagi. Si demplon cakep romannya nggak percaya sama Bigfoot. Iya emang bener Neng, kagak ada. Kata Ibu Selina sampai ketemu besok pagi ya. Lalu scene pindah ke John, dia adalah pacar Ibu Serina. Dia adalah tentara dan juga marinir pasukan khusus. Dia terlihat kayaknya lagi mesen villa apa hotel itu buat ngasih surprise ke Ibu Selina. Si John kayaknya udah kagak sabar nunggu Sabtu besok buat ngasih surprise ke Ibu Serina. Tahu-tahu ternyata Bu Serinanya itu baru datang dan baru nyampe tuh ke rumahnya John. Ibu Selina romannya kecapean habis ngajar. Si John pacar Ibu Selina romannya baik banget. Bu Selina sampai dipijitin. Ibu Selina bilang mau ada acara berkemah dari sekolah Sabtu depan. Jadwalnya romannya bentrok sama surprise-nya Pak Anu John. Si Ibu Selina sampai penasaran mau ngasih surprise apa. Jadi makanya si John diajak aja berkemah, ngarang ngasih surprise-nya di sono aja. Si John pun bilang iya oke honey. Ibu Selina pun girang banget pacaran ngikut. Oke sampai ketemu besok katanya.
Hari hanya udah tiba, mereka udah siap-siap berkemas. Si John bawa pistol tapi nggak boleh sama si Selina. Dia juga iseng, katanya bawa pisau aja ya. Kalau bawa pisau boleh, kata ibu Selina. Akhirnya si John kagak bawa tembak, anda bawa pisau doang. Dan mereka pun berangkat. Ontong aci lama. Naik mobilnya si John aja yang legaan. Mereka mau jemput siswa-siswinya dulu. Murid-muridnya terlihat pada senang banget, soalnya si Pak John orangnya baik. Kata si bule, Danau Sapir danau paling tua, katanya bekas danau pertambangan di sono dari tahun 19. Saat mereka dalam perjalanan yang lain pada happy-happy, si Blencong anak sultan menyeletuk tuh. Emang si Blencong rada esok itu, romannya apa-apa ge, kayaknya bisa dibeli sama dia. Si Blencong anak sultan nyeletuk lagi, katanya masih jauh kagak ini romannya, dia udah kagak sabar. Karena perjalanannya jauh, yang lain udah pada lapar. Si Demplon juga lapar tuh. Ya udah dah, kita mampir dulu, kata Pak John. Yang lain pada masuk duluan, makan udah pada lapar. Si John mau meriksa mobil. Pas saat si John lagi meriksa mobil, tahu-tahu ada yang ngagetin dari belakang. Orang yang ngagetin itu rupanya tentara juga. Dia tahu kalau si John tentara juga, katanya masih ada perang di mana-mana, siap-siap. Orang itu ngomongnya rada aneh. Kata orang itu, di sini kudu hati-hati, kudu baik-baik. Kata si John, oke Pak, siap, sama-sama. Habis ngingetin si John mah dia langsung pergi. John langsung masuk ke bar itu, langsung pesen minuman, teh botol doang, kagak minum bir, katanya. Kagak, saya lagi bawa mobil. Sementara si Blencong sama temennya tibang mau kencing juga pakai ngantri itu. Pas dia lagi pada ngantri, ada orang medad seradak seruduk. Si Gondrong langsung dimaki-maki sama Blencong anak sultan. Sin pindah ke John yang lagi ngobrol, lagi kongko sama pelayan bar. Ditanya katanya mau kemana, ya mau ke Danau Sapir lah, mau pelesiran. Si kupret kumis baplang liat cewek boncengannya gede, mau langsung digangguin tuh si Heli Demplon. Iya kan main si kupret kumis baplang dah, pakai godain si Demplon lagi. Si John yang ngeliat muridnya Selina lagi digangguin kucing dapur, langsung disamperin sama dia. Si Derek marah, kagak terima dia lihat si Demplon digodain kucing dapur. Si John langsung maju ngeliat si Derek dikeplak sama si Gondrong. Kata si Bencong, ini dia Pak, aki-aki kumis baplang berandal mau godain si Demplon. Si Pak John mah ngadapinnya nyantai, cuman 2 cecunguk itu doang mah diajak ngopi tuh sama dia, malah kagak mau si berandal. Kumis doang tebel, jenggot doang jebros, dicekek udah kelojotan. Ya hal ini lagi si Gondrong jebros, pisau lipat doang dibawa-bawa, tangannya kecocol dah tuh. Tentara dilawan, si kupretnya serem-serem doang, ketendang pada kelojotan. Untung aja keburu datang pas Arif ini yang kupret juga, kalau kagak mau udah pada moncrot itu rombongannya si Gondrong. Karena mereka kagak pada salah yang mulain duluan rombongannya si Gondrong, ya mereka langsung disuruh keluar. Si Blencong juga rada kecewa banget sama si Pas Arif, soalnya cunguknya nggak diapa-apain. Kata muridnya ngeliat Pak John berantem udah kayak nonton a game. Kagak lama perjalanan berangkat dari restoran tadi, mereka pun udah nyampe di Danau Sapir. Mereka pas nyampe danau heran karena nggak ada sinyal, nggak ngena. Si Demplon nggak bisa update status dah. Ontong aci lama, mereka pun langsung berangkat buat nyari gambar pemotretan. Mereka pada ngeliat marmut langsung dipotret. Karena masing-masing udah pada moto semua, mereka pun nerusin perjalanannya lagi. Mereka masing-masing pada ngediriin tenda dulu. Itu si Demplon masih kepuyengan, sinyal kagak ada. Harinya pun udah makin sore, si Bencong kelihatan kepuyengan, mau dibantuin ge kagak mau, esok banget. Bagus Pak John, tinggal angguran, orang begitu mah mati gue ngedenggotong. Ibu Selina lagi briefingin mereka, lagi ngingetin sekalian kudu mesti hati-hati dan tetap waspada biar kata mencar juga. Si Ekre sama Sela sama Romani udah kagak sabar no, kata dia. Oke Bu, tenang aja alus.
Bu Selina romannya girang banget si John ngikut, kalau dia nggak ngikut menjadi obat nyamuk sendirian. Sementara Chris sama Sheila lagi nyari spot buat pemotretan. Mereka sengaja nyari lokasinya ngarah jauhan dikit, ngarah sekalian bisa nyungsrang. Sin pindah ke Demplon sama Ibu Selina yang lagi jalan-jalan sore bari curhat. Si Demplon sama Ibu Selina malah lagi curhat kalau si Derek ono lagi motret kura-kura ninja. Si Demplon curhat pribadi sama Ibu Serina, katanya kalau dia jomblo belum pernah nyungsrang pisan. Kata Ibu Selina, sabar neng, nunggu lo kawin dulu baru dah habis itu lo nyungsrang sepuasnya. Kata Ibu Selina, udahan dulu ya neng, ibu mau anu. Sin pindah ke Derek sama si Sheila montok yang baru nemu spot gurih buat pemotretan. Si Derek udah kagak sabar, ayo neng kita mulain ontong aci lama. Si Sheila montok ya romannya udah kegerahan mau ngupas baju dulu. Sheila montok romannya kayak model profesional. Sheila montok romannya makin gerah aja, kutangnya aci dibuka segala. Derek kegirangan, dia model fotonya gurih, Demplon montok, kata dia ntar dulu neng sekalian kita bikin film aja kalian. Sheila montok romannya udah kagak sabar, itu goyang aja kayak ular keket mau disungsrangin. Sin pindah ke Blencong yang lagi moto meleng aja. Tuh si Blencong mah anak sultan, kagak ada tuh terima kasihnya mau ditolongin juga. Tinggal angguran pak, bocah begitu mah nyusruk dia tepinin aja. Dalam hatinya si John ada aja bocah begitu merek-merek. Sementara Ibu Selina lagi motret pemandangan. Pas Ibu Selina lagi motret, tahu-tahu ada yang ngintip. Pas Ibu Selina balik ke tenda, ada bunga dari John ngajakin janjian di danau. Ontong aci lama, Ibu Selina pun langsung nyamperin, langsung ngikutin jejak kembang. Rupanya di situ Pak John ngasih surprise-nya, dia mau dikasih cincin Ibu Selinanya, soalnya mau dilamar. Karena mereka pada saling demen ya udah dah cocok. Ibu Selina pun girang. Buat merayakannya mereka pun minum karena udah aus juga. Di tengah kebahagiaan mereka, kagak lama malam pun tiba. Set dagingnya dari itu si montok nyungsrang dari tengah sampai begini. Karena mereka tadi lagi romantisan sampai kagak engeh ada yang lewat, si Chris mau kencing lagi itu. Si Sheila montok ditinggal daun sendewekan. Ya tahu-tahu si montok dibekep dari belakang sama si kupret, si anu belum nyadar Chris. Si Chris baru mau nulungin udah dibacok sama kupret yang lain. Modar dah si Chris, lehernya digodok sama si kupret mutan. Sheila montok pun modar, palanya digejretin sama si kupret. Si kupret brewok diomelin sama si kupret aki. Kata si kupret aki-aki, cewek itu kan gurih ngapa dimodarin. Yang kupret tua ngalah dah. Sin pindah ke rombongan Ibu Selina sama Pak John yang lagi bakar api unggun. Di situ juga pada keheranan nyariin si montok, Demplon sama si Chris. Belum nongol pisan itu mereka berdua dari siang sampai udah wae gini. Kata si Derek, ya apa dia mau kalau udah berdua atau sendiri, ntar ke waktunya pulang ya udah dah, mereka pun terusin acara nyapi unggun lagi. Tahu-tahu si Blencong nyeletuk apa tahu bikin Pak John gedeg aja no. Si Derek juga roman rada gedeg gak mau no bencong. Pak John romannya udah makin gedek aja sama itu bocah yang kagak ada merek, omongannya kagak semenggah semena-mena. Si Pak John akhirnya mau nyari kayu bakar aja, di situ puyeng ada si Blencong. Temannya yang lain juga kurang pada resep sama itu Blencong, sama omongannya mentang-mentang anak sultan, esok banget. Si Blencong akhirnya disuruh nyamperin Pak John, disuruh minta maaf, nggak boleh begitu loh sama orang tua. Sono buruan lo minta maaf Blencong. Blencong langsung pergi mau nemuin Pak John minta maaf, sementara Demplon udah kebelet ini pengen pipis. Pas Blencong lagi jalan, tahu-tahu langsung klenger si Blencong dikemplang sama si kupret. Di saat yang bersamaan si montok Demplon juga ditegrep sama si mutan kupret.
Si Derek yang mau nolongin si Demplon juga kejirat leher sama si Kupret. Untungnya Pak John sigap dan engah dengar teriakan mereka. Rombongan para mutan pun pada moncrot atu-atu kewalahan lawan Pak John. Ini lagi serem doang, ditendang kelojotan. 3 Kupret moncrot. Si Pak John ada nyeruduk si Kupret, dia sampai terguling-guling. Ada nih Kupret merek-merek rambut uban. Ada lagi Kupret mutan badan bongsor nyamperin Pak John. Kupretnya badan doang bongsor, cetek ketendang langsung kelojotan. Kupret bongsor kesumpet, dia terguling-guling. Bongsor Kupret taunya kuat juga dia, Pak John ditarik. Si Kupret mutan sama Kupret beneran lagi pada ngamuk, tenda orang diacak-acak, diobrak-abrik. Bosnya para Kupret sama mutan datang, sangar juga main tendang-tendang aja. Si Derek kakinya ditendang sampai patah, sampai nongol tulangan loh. Ketua Kupret kewalahan nyari John doang itu Roman yang belum ketemu. Bosnya Kupret dikasih bonus sama Ibu Selina. Mereka pun pada langsung dibawa ke markas, anak buahnya udah pada ngumpul, pada nyambut. Kata rombongan para Kupret, nyayur nih. Para rombongan Kupret lagi pada pembagian daging. Kagak lama datang anak buahnya ngelaporin masalah pengiriman bisnis Kupretnya. Si John baru sadar dari pingsannya, sangkan Kupret udah mudar ini si John. Ternyata si John cuma luka dikit doang di perutnya, mau ngobatin lukanya dulu, habis ini baru udah balas dendam sama rombongan keluarga Kupret mutan. Pak John nonton aci lama, dia mau siap-siap balas dendam. Sementara si Demplon nasibnya lagi dikerumunin para Kupret sama para mutan karena dia gurih. Si Demplon cakep ketakutan banget soalnya mutannya sama Kupretnya serem-serem. Si Demplon cakep tangannya dipaku sama si Kupret uban. Kesian banget si Demplon, tangannya kiri kanan dipantek sama para Kupret mutan. Habis tangannya dipaku, tahu-tahu ada yang datang, Kupretnya ke ikan sapu-sapu. Ternyata Kupret mutan yang ke ikan sapu-sapu musang juga itu dia. Ya, si Demplon habis jadi unyeng-unyeng sama Kupret ikan sapu-sapu. Si Demplon cakep, kesian banget sampai teriak kuat banget sampai kedengeran si Pak John. Sin pindah ke bos Kupret sama para mutan Kupret yang lagi ngomongin dan ngurusin bisnisnya. Di situ anak buahnya pada komplain, tapi kagak ditanggepin pisan sama bos Kupretnya. Sin ke Blencong reply yang baru sadar karena tadi pingsan habis dikemplang sama Kupret. Blencong sampai kaget bangun-bangun ada Gojin lagi garotin tangan orang. Ternyata si Gojin ada yang punya, ada biangnya itu aki-aki Kupret. Si Gojin serem juga, biar kata kuntet juga cemilannya lengan orang itu. Si Blencong ketakutan, dia celananya udah disobek. Si aki Kupret mau dibayarin asal si Blencong dibebasin katanya. Tapi mana didengerin, mana doyan duit si Kupret. Si Blencong makin ketakutan aja, itu dia dagingnya katanya mau dimpanin buat si Gojin. Si Blencong masih nyoba nyogok aki-aki, dia ngarah dilepasin tapi si Kupret aki-aki ngedoyan duit. Si Blencong lidahnya mau ditetak. Modar dah si Blencong, lidahnya ditetak sama si Kupret aki. Lidahnya si Blencong lagi digarot, dibuat isi roti tawar apa roti kulit itu. Si Blencong makin ketakutan aja, udah mau digarotin dikit-dikit sama si aki Kupret. Soalnya dia mangsanya cewek, soalnya kalau cewek nggak ada, jadi nggak ada aja deh kata si Kupret aki. Adanya yang itu si Blencong. Si Blencong pahanya mau ditetak buat ngempanin anak kata di si Gojin. Modar dah si Blencong, dagingnya mau dipretelin dikit-dikit. Sin pindah ke Pak John yang udah mulai bergerak, udah mulai beraksi buat ngadepin para Kupret. Atu Kupretnya modar dicengkeweng sama Pak John. Rombongan regu Kupretnya banyak banget, jadi Pak John mau nyusun dan ngatur strategi dulu, nunggu bola datang aja. Si Pak John lagi nyiapin alat-alat tempur buat perang sama para Kupret mutan.
Kagak lama Pak John bergerak nemuin mayatnya si Demplan sama si Akris. Lihat muridnya Bu Selina pada modar, makin marah dah si Pak John. Kesin pindah ke Ibu Selina yang baru bangun dan lagi ditawan sama bosnya Kupret. Ternyata dia musang juga itu. Ibu Selina sampai nangis dibilang Pak John udah modar. Di situ si Kupret cerita tentang para Kupret mutan itu sama dia asal-usulnya dari mana, bikin puyeng doang. Kata si bos Kupret mereka jadi mutan Kupret karena perkawinan saudara kena radiasi kayak film Wurong tuh. Di saat yang bersamaan si Kupret lagi cerita, si Pak John lagi beraksi. Si Kupret bosnya belum tahu anak buahnya udah pada moncrot atu-atu sama Pak John. Si Kupret bosnya masih cerita aja bikin Ibu Selina puyeng aja, udah Kupret mah Kupret aja. Pak John terus bergerak, si Kupret masih sibuk cerita. Ibu Selina mau diajak bergabung, angguran dia modar katanya daripada gabung sama rombongan Kupret. Bosnya Kupret ini ngamuk, yang musang baru mau indohoy udah digangguin ada ngetok pintu. Rupanya yang gangguin anak buahnya si Kupret orang beneran sama si Kupret mutan ngelaporan. Si Kupret mutan cuman joget-joget doang, tangan diikat, kagak bisa ngomong dia. Rupanya orang mutan ini jebakannya Pak John, sengaja perangkap. Ibu Selina bisa adem dah tahu dia mah itu ulahnya si John. Bosnya Kupret kegirangan dan anak buahnya modar atu-atu celingak-celinguk aja. Pak John masih bergerak, si bosnya Kupret marah juga ini. Anak buahnya disuruh turun nyariin Pak John. Anak buahnya si mutan girang banget ini sampai mangap. Si bos Kupret ngadain sembara katanya kalau ada yang ngena Pak John dapat hadiah. Kata si Kupret jangkung yang berewokan, kalau ada hadiahnya gue juga mau Pret. Gua aja deh nyari, kata si brewok jangkung. Kata bosnya Kupret bagian biar itu urusan para mutan Kupret aja. Bosnya Kupret lagi laporan ke Ibu Selina kalau dia pede bakal ngena dan dapetin si John. Mutan Kupret yang gondrong yang serem modar, lehernya digodot. Mutan Kupret badan bongsor pala melisnang modar, kakinya kena jebakan. Moncrot dan si Kupret pala melisnang ditumbuk. Ini lagi ada si Kupret mutan udah tua gondrong kagak kuat jalan. Moncrot dah jalan kagak kuat, cuma nangkep Pak John. Pak John kecebur, dia diseruduk sama si Kupret merek-merek rambut gondrong. Pak John sampai dikerubutin tapi Kupretnya modar. Langsung pada modar dua-duanya, Kupret yang nyeruduk sama timpalannya. Ada ini lagi nyamperin Kupret mutan celingak-celinguk aja. Langsung rubuh Kupretnya kepanah, kampak doang dibawa-bawa. Sementara para Kupret lagi pada kongkong ngobrolin Pak John yang belum juga kena. Sementara Pak John masih terus beraksi, para Kupret mutan modar atu-atu. Kupret mutan yang model potongannya kayak Kupret mumi modar ketancep. Pak John yang lagi jalan kagak nyadar di belakangnya ada pala melisnang. Si Kupret pala kacang sampai mulus, sampai enak perutnya disikut. Kupret pala kacang minta nambah, kantong menyannya ketendang. Moncrot si Kupret pala kacang, palanya diadu batu. Si Kupret Gojin yang lagi garotin lengan orang kagak nyadar Pak John datang. Langsung rubuh si Kupret Gojin, palanya nyium panah. Si Pak John yang masuk ke dalam kaget lihat si Blencong keadaannya udah begitu, lengan sama betisnya udah kagak ada. Si Blencong minta dimodarin aja, tangan sama kakinya udah digaduin si Kupret Gojin. Tapi si Pak John kagak tega, dia mau dibawa keluar juga. Tahu-tahu biangnya Gojin nongol, marah Gojinnya modar. Modar si Kupret aki-aki, biangnya Gojin palanya kecocok. Si Blencong modar kehabisan darah kali mah itu dia ge. Pak John langsung keluar karena masih banyak regunya Kupret yang perlu dimodarin. Sim ke Demplan yang kesian banget lagi digerayangin aja masih Kupret sapu-sapu. Untung aja keburu datang si Pak John, kalau kagak mau bisa itu perabotannya si Demplan bisa-bisa grepes. Si Kupret sapu-sapu serem doang, lehernya dicengkeweng langsung joprak.
Si Demplon romannya masih nangis aja ketakutan sama si kupret sapu-sapu yang serem. Kata Pak Jon, sabar neng, tahan, Pak Jon mau cabutin dulu paku kupret ini. Si Demplon masih nangis aja, tangannya perih itu kesakitan. Kata Pak Jon, ntar neng. Si Demplon tangannya diperban dulu, ngarah darahnya nggak ngocor. Pak Jon masih nyariin Ibu Selina. Si Demplon kagak tahu nyekapnya beda. Ibu Selina disekapnya di tempat lain, kata si Demplon. Kata Pak Jon, udah neng, jangan nangis lagi, jangan berisik, nanti ketahuan sama kupret mutan. Ontong aci lama mereka pun langsung keluar. Si Demplon diumpetin di dalam mobil. Si Demplon diumpetin di dalam mobil. Pak Jon mau nyari Ibu Serina. Kupret yang di laboratorium modern atu-atu. Si Pak Jon nanyain Ibu Selina sama kupret yang di laboratorium. Awalnya main kupret kagak mau ngunjukin, tapi karena tangannya udah dipelintir, si kupret ini ngunjukin katanya Bu Serina di rumah bos kupret, tapi dia ngelawan lagi. Si kupret pakai ngelawan segala, dimandiin bensin dah. Si kupret tidurnya pules banget, udah diguyurin bensin juga kagak bangun pisan itu romannya. Abis mandiin kupret sama guyurin bensin, Pak Jon langsung keluar ngambil panah api. Bos kupret yang lagi nyogro Ibu Selina sampai nyelinguk lihat gudangnya meleduk. Bos kupret mau meriksa dulu pala kacang, suruh jagain Ibu Serina. Set dah kupret pala kacang lihat cewek gurih langsung nyosor aja itu romannya. Bos kupret merenung lihat asetnya meleduk. Sementara Pak Jon udah berhasil nyelamatin Ibu Serina dari si kupret pala kacang. Yang musang banget itu pala kacang, main sosor-sosor aja. Pak Jon sama Ibu Serina langsung keluar dari markas kupret ontong aci lama. Si kupret baru teriak lihat markas ngebul, tadi mah diem aja. Pak Jon mau keluar ketahuan sama si kupret megang gagang pacul. Taunya si kupretnya megang kampak kuntet yang buat ngupasin kelapa tua. Kampaknya kuntet ditendang langsung kelenger. Pak Jon langsung lari. Pak Jon langsung bawa Ibu Serina ke mobil yang tempat ngumpetin si Demplon, tapi kuncinya nggak ada. Pas lagi ngotak-ngatik kabel lah udah nyala, keburu datang si kupret jangkung. Iya, ilah romannya esok banget si kupret jangkung. Sekarang gantian si kupret jangkung diunyeng-unyeng, palanya kejedot, pantatnya ditendang. Si kupret jangkung badan doang keker, kena pukulan maut langsung tiduran. Si kupret jangkung udah enak-enak tadi tiduran, pakai ngelawan lagi, diri lagi, ditambahin lagi dano. Moncrot dah si kupret jangkung brewok, abis mukanya ditonjok, diinjek. Bos kupretnya romannya tahu anak buah andalannya udah pada mudar. Ontong aci lama, Pak Jon langsung keluar, langsung tancap gas. Ternyata bos kupret kagak diem, dia mau ngejar juga sama anak buahnya no. Pak Jon ditembakin sama bos kupret. Ada ini lagi kupret merek-merek mau BM. Kupret ntar gue lu kesumpet bagianin aja. Pak Jon kagak diem, dia mau nyamperin kupret di belakang yang nyetir Bu Sarina. Ayo lu pret, mau lari kemana lu, disamperin lu sama Pak Jon. Di kupret mukanya udah ketakutan, modar lo, emang enak disusrugin. Sekarang tinggal giliran bosnya kupret nih mau dipanah. Ayo Pak Jon, kejar moncrot ini bos kupretnya, biangnya ini. Ampe moncrot kena pisan gidata mobilnya langsung nyusrug. Pak Jon langsung keluar, tapi dia mampir dulu di restoran yang tadi buat ngobatin cewek-cewek. Udah aus juga mau ngobatin si Demplon itu tangannya. Tapi restorannya romannya sepi banget. Pak Jon di situ mau nelpon, minjem telepon. Si kupret penjaga restoran pura-pura nanya mau dipanggilin Pak Sarip apa polisi. Polisi aja kata Pak Jon. Dia lagi di penginapan si kupret di restoran, sementara cewek-cewek lagi ngobatin si Demplon. Si Pak Jon cerita ke si kupret penjaga restoran kalau orang di danau udah jadi kupret mutan kanibal. Kagak percaya dia mak si kupret restoran. Ternyata penjaga restoran juga salah satu kutu kupret juga, yang datang malah polisi pala telur sama pala kacang. Pak Jon kagak bergerak, dah ditodong sama polisi pala kacang pada megang tembakan.
Kagak lama datang bosnya kupret, ngamuk, kirain udah modar orang tadi mau bilang nyusruk. Ternyata penjaga restoran ini masih saudara misan sama si bosnya kupret. Si bosnya kupret aja nonjok, tonjokannya lembek kata si Pak John. Pak John heran soalnya orang di situ pada kupret semua, dari polisi pala kacang, si Anu penjaga restoran. Pak John sampai heran kenapa Pak Sarip pala kacang pada mau jadi kacungnya kutu kupret. Pak John diancam terus sama rombongan para kupret, keluarganya mau dimodarin, pacara itu Ibu Serina mau dibawa ke kandangan. Pak Sarip pala kacang sama Pak Sarip Atu lagi pada diceramain, ngapa mau aja jadi rombongan dari para kupret. Ada ini Pak Sarip kupret yang kupingnya rada budek, kagak denger sama omongannya Pak John sampai minta dibisikin. Pada moncrot lu baru tahu rasa macan dibangunin. Masing-masing pada rata, masing-masing pada kebagian, jidatnya pada nyium peluru. Ini lagi kupret restoran berani-beranian mau ngelawan, bosnya aja joprak. Kupret restoran eso-esoan ngitung, pistol lu tuh nggak ada peluru kata si Ejon. Kupret restoran langsung kicep ngangkat ketek. Kata si Ejon masing-masing sama pret, semuanya pada nyium peluru. Cewek-cewek disuruh keluar duluan, disuruh ngidupin mobil. Pak John masih ada gawean, ini mau ngerejang kupret lagi atuh biangah. Si kupret bosnya udah kegirangan banget, tangannya diborgol. Si Pak John mau balas dendam buat semua orang yang udah dimodarin sama dia, terutama muridnya Bu Serena. Si kupret mau dimandiin dulu, ngarah bersihan, dia kan kupret jarang mandi. Si kupret diceramain dulu dikit sama Pak John, ngarah dia kagak bader lagi ntar di sono. Si kupret masih ngegerutu aja udah mau modar kayak bukan merenung. Si kupret baru mangap dia udah dikit lagi mau meleduk guys. Kata Ibu Selina, ayo untung maci lama, orang kupret begitu mah mau diarin aja langsung. Si kupret pun meleduk, kebakar, angus. Sekarang udah jadi bos kupret mutan bakar. John hebat. Oke guys, filmnya udah abing, udah berakhir. Itu endingnya begitu, pas si kupret kanibal mutannya pada modar, semua pada rata, pada meletet sama Pak John. Oke, kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Terima kasih udah nonton, semoga terhibur. We practice. There we go. Yeah. I love the great outdoors.